Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Manchester United melawan Arsenal dengan skor 3-1. Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang sedang on fire. Performa MU sedang menanjak dengan 3 kemenangan beruntun setelah kalah di 2 pertandingan perdana. Sementara Arsenal menjadi satu-satunya tim yang bisa sapu bersih semua 3 poin pada 5 laga awal Premier League musim ini. Di awal babak, laga berjalan intens dengan pressing-pressingnya yang membuat pertandingan ini menarik. Di akhir pertandingan, catatan positif Arsenal yang terhenti berkat kontra strategi Ten Hag yang sukses. Penasaran jalannya pertandingan dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim sama-sama bermain dengan formasi pakem 4-2-3-1. Baik Ten Hag atau Arteta, mereka sama-sama melakukan satu pergantian dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Belanda ini langsung memainkan Anthony, pemain baru MU yang didatangkan dari Ajax. Sementara sektor bek kiri Arsenal kembali diisi oleh Zinchenko setelah ia cedera tengah pekan lalu. Formasi sama, attacking shape kedua tim juga sama-sama membentuk 3 bek pada mayoritas momen sepanjang pertandingan. Meski terdapat perbedaan pada cara membentuk 3 di belakang. Bek kiri MU, Malaysia naik untuk jaga kelebaran sementara Dalot di sisi kanan tetap sejajar dengan bek tengah. Hal ini lantaran ada Anthony yang kerap melebar. Malaysia yang isi sektor flank membuat Sancho bisa masuk ke half space. Di sisi kanan, Bruno sebagai pemain nomor 10 bergerak ke half space kanan. Eriksen dan McTominay tetap menjadi double pivot di lini tengah. Dalot baru akan naik ketika Anthony mendapatkan bola terutama di awal-awal laga. Hal ini dilakukannya untuk melakukan support terutama jika Anthony terisolasi. Arteta juga menginstruksikan bek kanannya untuk nggak banyak naik, yaitu Ben White. Perbedaannya dengan MU, 2 winger yaitu Martinelli di kiri dan Saka di kanan tetap menjaga kelebaran. Half space di kiri diisi oleh Saka yang naik. Half space kanan diisi oleh Odegaard yang melebar. Zinchenko berperan sebagai inverted fullback yang sering bergerak masuk menjadi gelandang, membentuk double pivot bersama Lokonga. Meski begitu, kedua tim sama-sama bermain cukup cair. MU banyak melakukan rotasi posisi, begitu pula dengan Arsenal. Gunanya untuk membuat shape lawan unbalanced. Contohnya momen ini di mana Ben White melakukan overlap. MU mencoba melakukan high press untuk menekan build up Arsenal. Gameplannya adalah sesegera mungkin mencetak gol cepat. High press intens ini sangat terlihat di awal babak, lalu turun ketika sudah mencetak gol. Saat sudah mencetak gol, pemosisian pemainnya cukup tinggi, tapi nggak melakukan pressing intens sehingga nggak banyak merebut bola di area yang tinggi. Terlihat pada momen berikut, pemain MU berada di area yang tinggi ketika Arsenal build up, namun nggak melakukan high press yang intens. Dari grafik ini terlihat bahwa Arsenal hanya sekali kehilangan bola di area sendiri. Jika melihat angka PPDA, catatan MU yang mencapai 16,07 nggak menandakan mereka melakukan pressing intens. Sebagai pembanding, tim yang melakukan high pressing mencatatkan rataan PPDA di bawah 10. Kondisi ini membuat Arsenal bisa leluasa build up dan menguasai pertandingan, terutama di awal babak kedua. Arsenal mencatatkan possession sebesar 61% total. Tapi jika melihat XG, mereka kalah dari MU. Ketika pertahanan MU turun dan membentuk blok rendah, Arsenal kesulitan mencari ruang. Gabriel Jesus sering turun tapi nggak ada yang mengisi posisi depan. Jika melihat XG timeline, grafik yang bergerigi menandakan Arsenal membuat banyak shot tapi kualitas peluang yang rendah. Satu-satunya peluang besar Arsenal akhirnya menjadi gol, namun berawal dari situasi transisi. Setelah merebut bola di area pertahanan MU, Arsenal langsung memanfaatkan ruang yang terbuka dan berhasil mencetak gol penyeimbang. Gak hanya karena serangan The Gunners yang tumpul, namun back 4 MU juga patut diacungi jempol.
Ten Hag tanpa sudah menemukan komposisi lini pertahanan terbaiknya. Menariknya, tanpa sang kapten, Maguire. Pun begitu, beberapa kali fullback MU ditembus oleh kemampuan winger Arsenal, baik Bukayo Saka dan Martinelli. Ketika menyerang, MU nggak selalu memulai serangan dari bawah. Jika melihat statistik passing De Gea, 17 dari 24 passing merupakan long pass. Memang pada situasi goal kick, De Gea banyak melakukan long pass. Meski memiliki ciri khas Belanda yang senang bermain dari bawah, namun Ten Hag tampak nggak memaksakan untuk menerapkan filosofi yang ia miliki karena pemain yang kurang kompeten. Kekalahan pada 2 laga awal musim ini nggak lepas dari kegagalan MU dalam membangun serangan dari bawah yang berakhir dengan gol lawan. Gol pertama berawal dari serangan MU yang buntu di area pertahanan Arsenal. Martinez melakukan back pass untuk memancing pertahanan The Gunners agar naik dan tercipta ruang. Eriksen melakukan killer pass ke Bruno yang berada di antar lini, membuat MU memiliki situasi 4 versus 4 di lini depan yang berhasil diselesaikan dengan baik oleh Anthony. Dalam situasi unbalance, pertahanan Arsenal nggak mampu menghentikan Bruno lalu berurutan melepas Rashford dan salah antisipasi sehingga Anthony lepas. Gol pada laga debutnya di MU. 6 menit setelah Arsenal berhasil menyamakan kedudukan, MU kembali unggul. Kali ini lewat serangan balik cepat yang lagi-lagi melibatkan Eriksen dan Bruno. Tercatat hanya 10 detik dan 8 sentuhan yang dibutuhkan MU sejak merebut bola hingga membobol gawang Arsenal. Gol ketiga juga berasal dari serangan cepat yang bermula dari situasi throw-in. Arsenal tampak bermain lebih terbuka untuk mengejar skor, namun justru meninggalkan ruang yang sangat besar di belakang lini pertahanan. Lagi-lagi melibatkan Eriksen dan Bruno meski akhirnya diselesaikan oleh Rashford. Pemain-pemain juga nampak terpancing oleh Ronaldo. 2 gol counter attack di akhir serta 1 gol build up di awal mengcapture ide taktik Ten Hag pada laga ini. Bermain dengan press intens serta bangun serangan pendek guna mencetak gol cepat, lalu menerapkan defense counter saat sudah unggul. Jadi pendekatan jitu lantaran mengekspos garis pertahanan tinggi Arsenal, serta serangan transisi cocok dengan lini depan MU. Kemenangan ini melanjutkan tren positif MU. Kini asuh Ten Hag sukses menyapu bersih 4 laga dengan kemenangan. Pelatih asal Belanda ini nggak memaksakan filosofinya untuk langsung diterapkan. Ia lebih beradaptasi dengan pemain yang ada sambil menambal lubang di beberapa sektor. Selain secara tim, pemain MU juga meningkat secara individu. Bruno kembali memperlihatkan tajinya sebagai gelandang serang berbahaya. Dan tentu saja Eriksen yang membuktikan bahwa ia belum habis meski sempat absen lama.